Yang saya simpulkan bahwa kalian semua ngomong sesuatu yang nggak jelas. Karena agama beda dengan teknik sipil, beda sama kedokteran, beda sama hukum, harus ada ijazah. Agama itu bukan penghidupan, bukan teknik sipil, bukan kimia. Agama itu kehidupan. Agama itu hati nurani. Tolong dibenarkan sama Mas Islah, Cak Islah nanti. Kitab suci adalah hati nurani, itu ada hadisnya. Kalau kita ngomong sudah sesuai hati nurani, mau kita sudah baca Al-Quran atau enggak, itu sudah Al-Quran isinya. Hati nurani beda sama perasaan. Segala sesuatu yang tulus itu pasti kalau diucapkan hati nurani. Siapa yang tahu kita tulus atau enggak? Ada sesuatu dalam diri kita, itulah Tuhan yang qayyum. Ibu saya nggak baca Al-Quran, nah, ngomong Nabi Muhammad aja nggak bisa, Nabi Muhammad. Tapi dia ngomong uripku iso dipikul-pikulane sak pikulan-pikulane Gusti Allah. Ternyata surat terakhir Al-Baqarah sesuai dengan kemampuan kita. Bapak saya pernah bilang, kamu nggak akan bisa mencapai kebenaran kalau kamu nggak sabar. Kebenaran yang kamu capai dalam kesabaran itulah yang kamu amalkan. Aku ngobrol-ngobrol sama muridnya, cucu muridnya Pak Dahlan Iskan, Dahlan Iskan, Ahmad Dahlan. Agak mirip. Ternyata Ahmad Dahlan, Haji Ahmad Dahlan ngajarin wal asinal insana lafi gusrin laladina amanu amilus solihati wa tabasu bil haq wa tabasu bisob. Itu yang diajari sob dulu. Kamu harus 3 tahun belajar sabar. Kalau kamu nggak sabar, kamu nggak bisa ngeliat kebenaran. 3 tahun lagi, kalau kamu sudah ngeliat kebenaran dari hasil kesabaranmu, itulah yang kamu amalkan, wa amilus solihati. Bapak saya nggak ngerti Al-Quran, ngomongnya bisa persis. Maka nggak perlu sertifikat. Siapapun boleh ngomong soal agama, karena ini bukan ilmu, ini kehidupan, ini darah kita. Asal tulus man. Suatu hari Pak Anwar, tahun baruan waktu itu Kemendaknya masih Pak Lukman Saifuddin. Kita ngumpul di Ancol. Hadir antara lain orang Misan, Haidar Bagir. Dia ngomong persis seperti yang saya pikirkan, Mas Ade. Di dalam agama itu pendapat profesor sama dengan pendapat tukang becak sama aja, asal dua-duanya tulus. Itu bedanya sama kedokteran. Harus ada sertifikat. Insinyur harus ada sertifikat dari PI, Persatuan Insinyur Indonesia. Agama jangan ada dong kan, Maman. Toh nanti kalau dia itu soal etika, nanti yang nyortir netizen kok. Soal etika. Iya, soal etika dan lain sebagainya. Dan saya soal etika nanti saya mau ngomong soal kemiskinan yang diomongin Mas Maman tadi habis ini. Jadi dia ngomong begini, menurut bapaknya Najwa Shihab, siapa namanya? Paskunya Shihab. Sesuatu yang tulus itu nilai profesor sama ini betul juga, gitu loh. Suatu hari nggak tahu masih sependapat nggak, saya selalu mendengarkan pendapat orang tentang agama asal saya merasa dia tulus, bukan karena mau gampangnya. Ketika ada si X ngomong tidak ada perintah sholat di dalam Al-Quran, siapa tuh ada benarnya. Walaupun saya mendengarkan yang lain lagi, asal tulus, bukan karena mau gampangan, mau nggak sholat. Itu mau gampangnya aja dia. Kalau nggak salah ada seorang Ade Armando yang pernah ngomong gitu loh. Gitu loh. Oke, itu saya. Jadi tolong disadari, agama itu kehidupan. Ibu saya nggak pernah baca Al-Quran, tapi omongannya kayak Al-Quran semua. Sekarang zaman edan bu, enggak. Sing edan duduk zaman ini, sing edan menungsone. Ini kayak surat apa gitu. Sekarang saya ngomong soal kemiskinan.
Saya bukannya mau membela Gus Miftah. Saya sering ikut ceramah, dampingi Gus Mus, kadang-kadang ceramah sendiri. Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Please, ayo dong. Kita lagi ngolot. Ayo teman-teman kita berdoa ini. Baru mau doa. Ini di pengajian maksudnya? Di pengajian. Maka kalau Aiman lihat Was membeli, terus Niken Salindiri membeli, itu sebetulnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu. Saya setuju sama Felix Xiao, mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani, minta diborong. Ayo kita jujur-jujuran. Saya setuju sama Kang Maman. Apakah kita mau mengkomunikasikan kemiskinan seperti ini? Sekarang Gus Ikdam beredar, pengajiannya diserbu oleh OSSST, minta diborong. Gimana? Karena terus itu. Jadi dan saya yakin netizen yang ngebela ini apa ngebela ST? Enggak yakin. Ketika netizen membela wayang yang disangka Ustadz bahasa lama ya, walaupun sebenarnya nggak menghina, disangka menghina wayang, diserang. Apakah mereka pernah nonton wayang? Enggak. Hanya mereka cuma nggak seneng sama Ustadz ini. Netizen cuma nggak seneng aja sama Gus Miftah karena mungkin kaya. Jadi tolong kita proporsional. Apakah ketika netizen protes wayang diaku Malaysia, mereka mencintai wayang? Enggak. Mereka cuma nggak seneng Malaysia. Mereka nggak pernah nonton wayang. Saya kan dalang. Penonton nggak pernah banyak. Nanti mana ini yang protes-protes ini? Jadi ini bukan soal simpati pada tukang es, tapi mereka nggak seneng. Soal itu Mas Adi, ngata-ngatain sinden, itu di wayang sudah biasa kayak gitu. Yati pesek ini. Iya, kalau bener Yati pesek nggak mau dihina. Menamakan dirinya Yati pesek itu sudah menghina. Kenapa nggak nama aslinya Suyati aja? Dia sudah menyamakan dirinya Yati pesek. Artinya hinaan-hinaan pesek kan. Dia trademark dia loh Yati pesek itu. Tapi kan sekarang keluar video-video yang lain dari Gus Miftah. Oh ya, tapi banyak yang melakukan kayak gitu juga. Banyak yang melakukan. Banyak kemungkinan karena seperti Pak Zaitun tadi, ini apes. Kayak orang korupsi kan, nggak semua koruptor ketangkep. Jadi apa ya, Mas Aiman ya? Gimana? Saya mendukung Mas Maman, tapi ternyata Mas Adi itu nanti akan diseleksi sendiri oleh netizen. Walaupun seleksinya bukan karena kebaikan untuk memperbaiki kehidupan bersama, seleksinya netizen, seleksinya karena nggak suka aja. Ya nggak, udahlah nggak apa-apa. Padahal di dalam bapak saya karma kebencian, memperbaiki, mengkritik orang karena nggak suka itu karmanya berat, dan itu ada juga di, saya lupa di Al-Baqarah berapa itu. Jadi kalau kita mengkritik orang, nawaitunya itu untuk perbaikan bersama, bukan karena nggak suka. Terima kasih.